warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifaul Kulub. Saya Siti Faizatul Imamah. Saya Yani Septi Ayu Ramawati. Saya Wayuni Sari. Saya Madinatul Munawaroh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang politik identitas Batik Gajah Oleng Banyuwangi. Sejarah batik pada masa Hindu-Buddha abad 12 dan pada prasasti Lingga Sultan abad ke-10. Terdapat penggambaran motif batik jelamprang pada Candi Sewu, motif Sido Asih dan tumpal pada Candi Plosoan, penggambaran kain pada Arca Ganesha, Arca Prajana Meta, dan Candi Gumpu. Menurut Van Goens, asal mula busana para bangsawan keraton di Jawa diawali dengan dipakainya kain batik sebagai busana mereka. Kain batik merupakan kelengkapan busana yang dipergunakan untuk segala keperluan, mulai dari busana sehari-hari, busana keperabon, ataupun busana untuk upacara tertentu. Kain batik dahulu dibuat oleh para putri sultan dibantu oleh kerabat dan abdi dalem keparak serta abdi dalem bedaya. Batik pada awalnya hanya dipakai oleh keluarga kerajaan. Namun, pada pertengahan abad ke-19, muncul batik saudagaran di daerah sekitar keraton, yang disebabkan adanya keinginan masyarakat untuk meniru apa yang dipakai oleh pemimpinnya. Motifnya meniru ragam hias batik keraton, tetapi tidak sama dengan motif batik larangan. Sehingga setelah itu, batik semakin banyak dijumpai di kalangan masyarakat umum. Batik merupakan keberagamaan budaya yang menjadi salah satu ciri khas dari identitas bangsa Indonesia. Batik adalah salah satu identitas dari beberapa daerah di Pulau Jawa, dan di beberapa daerah lainnya memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Sejarah batik Gajah Oleng berkembang pada abad 16-17 Masehi pada kekuasaan Kerajaan Mataram. Banyak pemuda-pemudi yang dibawa ke Kerajaan Mataram Islam yang diajarkan belajar membatik di Kerajaan Mataram Islam tersebut. Beberapa pendapat masyarakat kini tentang arti dari Gajah Oleng yaitu binatang sejenis belut dan gajah yang digambarkan sebagaimana bentuk binatang, melainkan bentuk yang besar. Jadi bisa dikatakan Gajah Oleng adalah hewan oleng yang besar. Bentuk dari batik khas Banyuwangi yaitu seperti tanda tanya yang berbentuk seperti belalai gajah dan menyerupai uling, dan di antara atribut tumbuh-tumbuhan. Batik Gajah Oleng juga memiliki ornamen tumbuh-tumbuhan seperti bunga kelapa, bunga melati, dan daun dilem. Sedangkan menurut sejarawan Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono, menyebutkan Gajah Oleng merupakan unsur dari salah satu bentuk pokok dalam ragam Nusantara rekalsitran atau sulur gelung yang banyak dijumpai pada arca dan relief sakral di candi Hindu dan Buddha. Meskipun asal-usul batik Gajah Oleng belum bisa dipastikan, motif Gajah Oleng diperkirakan telah ada sejak masa Kerajaan Blambangan. Asnan memperkirakan batik Gajah Oleng sudah dipakai warga Kerajaan Blambangan ketika Perang Puputan Bayu melawan Belanda pada tahun 1771 sampai 1773. Filosofi Gajah Oleng berasal dari kata gajah eling yang memiliki arti yang besar atau hewan yang bertubuh besar, dan kata eling bermakna untuk selalu mengingat kepada Sang Maha Besar, yaitu dasar perjalanan hidup pada masyarakat di Banyuwangi. Gajah Oleng memberi makna dalam berfilosofi yang berarti bahwa selalu mengingat Tuhan yang Maha Besar adalah sebuah jalan terbaik untuk menjalani hidup ini. Batik sebagai identitas kultural bangsa Indonesia. Identitas kultural dapat diartikan sebagai perwujudan individu atas tempatnya dalam spektrum budaya dan perilaku yang bertujuan diarahkan pada pendaftaran dan penerimaannya ke dalam kelompok tertentu, serta fitur karakteristik tertentu dari suatu kelompok tertentu secara otomatis menetapkan keanggotaan grup individu. Bapak Soeharto dengan mengenalkan batik pada tahun 1994 di Istana Bogor melalui Asia Pacific Economic Conference atau APEC karena peluang besar yang dilihatnya agar kesenian membatik dapat dikenal dunia.
Dan sejak tahun 2009, batik telah diakui secara resmi oleh UNESCO sebagai budaya tak benda warisan manusia. Pada umumnya, penggunaan batik ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat maupun perusahaan. Sesuai dengan perkembangannya, batik ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi fashion. Sebagai fashion inovasi, desain akan berlomba-lomba menghasilkan gaya stylish yang berkualitas. Tidak hanya membuat produk fashion, tetapi juga membuat produk fashion souvenir seperti selendang, tas, dan juga topi yang berasal dari khas Banyuwangi yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh bagi turis. Dan fungsi batik yang kedua yaitu sebagai fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat. Sebagai pengrajin batik Gajah Oling, sebagai tempat mengekspresikan dalam membuat karya batik dan produk yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengrajin sebagai mata pencaharian para pekerja industri. Batik Banyuwangi dulunya hanya digunakan sebagai pakaian khas Banyuwangi dan upacara sakral saja, seperti gandrung, jarangan, dan warna yang digunakan pun mayoritas dengan motif hitam dan putih. Fungsi batik saat ini yaitu sebagai tren pakaian sekarang, seragam sekolah, pegawai pemerintahan, dan pegawai swasta. Penggunaan batik pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karena perkembangannya, mulai dari warna hingga kombinasinya. Batik yang digunakan lebih berwarna-warni dan bentuk aslinya ada yang dirubah dan ada yang masih asli. Batik Banyuwangi saat ini juga didesain dengan beberapa pilihan yang sangat banyak. Diperdagangkan juga sangat banyak, mulai dari kain, motif, dan warna maupun produk pakaian yang berubah jadi. Itulah penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.